Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita ke konsep Permenpan ini sebenarnya cukup sederhana, tidak menjadikan kita susah, Pak. Tapi apa menjadi intinya? SKP-nya kita itu tidak keluar dari sasaran organisasi. Nah, ini ya kan tadi apa sih tujuan organisasi? Setiap kita mau bikin organisasi pasti ada tujuannya, Pak. Ya kan? Kalau kita nanam pohon mangga, tujuannya apa? Ya kan? Pasti ada tujuan. Kalau nanam pohon mangga hanya buat tetangga, ya kan nggak usahlah kita nanam pohon mangga. Nah ini, jadi setiap kita bikin organisasi pasti ada tujuannya. Yang pertama tentunya kita ingin lihat, ya, kita akan evaluasi sistemnya kita, sistem meritnya kita, ya, skema remunerasi pegawai. Wah ini Pak, ya kan, skema remunerasinya. Sebenarnya sekarang sistem gajinya kita masih menggunakan PP7 tahun 77 Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada TPP untuk di daerah, kalau yang di pusat ada macam-macam ya. Ada tukin istilahnya di pusat itu yang ini kerja. Nah ini yang akan kita perbaikin Pak. Karena kenapa? Tukinnya berbeda-beda, ya kan? TPP-nya pun juga berbeda-beda. Yang jadi masalah apalagi Bu? Gajinya dari Sabang sampai Merauke, walaupun dia yang namanya golongan 3 itu sama Pak, ya kan, penghasilannya sama, ya kan, itu yang teman-teman tinggal suka. Jadi kita akan coba penghasilan itu beda Pak. Jadi yang menentukan besaran penghasilan itu siapa? Individunya, kompetensi individunya, ya kan. Bisa saja kita sama-sama jabatan analis kebijakan media. Tapi ada yang memang analis kebijakan media yang memang mungkin dia sudah profesor, mungkin dia sudah doktor, mungkin dia sudah diklat ini, diklat ini. Jadi diklat itu menjadi penambah nantinya. Jadi kalau kita, Pak Deputi itu suka pemain bola kaki Pak. Dia mencontohkan Ronaldo dan Messi Pak. Wah ini enggak pemain top semua kan, nggak ada. Saya rasa nggak ada di dunia ini yang tidak tahu Ronaldo dan Messi. Nah, tapi penghasilan mereka beda. Sama-sama striker. Nah, itu seperti yang dicontohkan Pak Deputi. Jadi kita yang inginkan nanti, kita ini bisa beda penghasilan, walaupun jabatannya sama. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu saya. Nanti kita coba seperti itu. Nah, ini sistem meritnya kita nanti, kita akan perbaiki dari segala. Jadi memang diperlukan perubahan antara PP 46 ke PP 30. Nah, coba Bapak Ibu, kita akan lupakan cerita PP 46 ke PP 30. Ya Bu ya. Nah, bagaimana membuat cerita ini beda saat kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mutasi, rotasi, nanti akan kita coba dengan surat BKN. Karena secara teknisnya kan di BKN Bu ya. Jadi kalau nanti saya yang bikin surat, saya lagi menjelaskannya ke Bapak dan Ibu. Wah banyak banget kerjanya Pak, ya kan? Nah, tapi nanti karena teknis kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, mutasi, rotasi, pensiunan itu ada di BKN, pertimbangan teknisnya, nah, sehingga nanti surat edarannya mungkin kita serahkan ke BKN, Bapak dan Ibu. Nah selanjutnya evaluasi RB, kesalahan kinerja organisasi dan kinerja IPID. Ini Pak. Jadi saat menilai RB, RB-nya memuaskan atau SKP-nya memuaskan, tapi ternyata organisasi bagus. Belum tentu pegawai di sana nilainya bagus semua, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, ya. Belum tentu. Bisa saja ada pegawai yang ya, dalam tanda kutip tidak bikin dia. Nah, padahal kita tadi akan melakukan penghasilan mulai dari si A sampai si B. Nah ini. Nah berikut pun juga bisa jadi penilaian kinerja pegawainya tinggi, ya kan? Tetapi capaian organisasinya kurang. Ada apa? Apakah ini kelebihan pegawai? Apakah kekurangan pegawai? Ini, ya kan? Jadi tanda tanyanya kita di situ. Jadi nanti
Nah, inilah akan kita evaluasi terus-menerus. Kita inginkan tidak ada lagi yang nantinya pegawai kita yang nilainya kurang atau cukup. Tapi kita inginkan baik dan sangat baik. Begitu nilai juga organisasinya. Jadi demikian dengan evaluasi RB-nya Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan berkolaborasi lagi dengan RB saat penilaian nanti sehingga antara SKP dan RB-nya terbuka ya penilaiannya. Lanjut.